kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis persilangan. Nah, video kali ini merupakan sambungan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pewarisan sifat. Pada video kali ini kita akan membahas jenis persilangan dan hubungannya dengan pewarisan sifat. Jadi guys, persilangan itu ada dua jenis, yaitu persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid sendiri merupakan persilangan antara dua organisme yang masing-masing membawa satu sifat beda. Nah, sifat bedanya ini bisa dari segi ukuran batang, atau dari segi rasa buah, atau dari segi warna bunga, dari segi bentuk rambut, dan sejenisnya dan sebagainya. Contoh, pohon manggis berbuah manis disilangkan dengan pohon manggis berbuah asam. Jadi sifat bedanya di sini cuma satu, yaitu rasa buah, di mana yang satunya rasa buahnya manis, sedangkan yang satunya tuh rasa buahnya asam. Contoh selanjutnya, kucing jantan berbulu hitam disilangkan dengan kucing betina berbulu orange. Di sini juga sifat bedanya cuma satu, yaitu dari segi warna bulu. Yang satu warna bulunya hitam, yang satu warna bulunya orange. Sedangkan persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua organisme yang masing-masing membawa dua sifat beda. Yang seperti apa itu dua sifat beda? Kita langsung masuk ke contoh. Kelinci bertelinga panjang dan berbulu halus disilangkan dengan kelinci bertelinga pendek dan berbulu kasar. Jadi sifat bedanya ini ada dua, masing-masing organisme membawa dua sifat beda. Yang mana? Yang pertama dari ukuran telinga. Kelinci satu ukuran telinganya panjang, kelinci yang satunya ukuran telinganya pendek. Dan sifat beda yang kedua itu dari segi bulunya. Tekstur bulunya, yang satu tuh tekstur bulunya halus, sedangkan yang satu tuh tekstur bulunya kasar. Jadi sifat bedanya itu ialah bentuk telinga dan juga tekstur bulu. Oke, selanjutnya, contohnya lagi, tanaman kedelai berbiji hitam batang tinggi disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kuning batang pendek. Jadi, sifat bedanya itu adalah dari segi warna bijinya dan juga dari segi ukuran batangnya. Yang satu pendek, yang satu panjang. Dan yang satu warna bijinya hitam, sedangkan yang satu itu warna bijinya ialah kuning. Seperti itu, guys. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, dan kita masuk ke contoh soalnya, kalian harus tahu dulu bagaimana caranya menentukan gamet. Kenapa? Karena ini akan kalian gunakan pada saat kalian mengerjakan soal persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Nah, kita bahas dulu yang pertama di persilangan monohibrid. Bagaimana kalau misalnya kalian diberikan genotip seperti ini, A besar, dan kalian disuruh tentukan gametnya. Jadi, kalian pisahkan ini. Jadi, ini terdiri dari A besar dan juga A besar. Nah, karena dia sama-sama huruf besar, sama-sama A besar, maka gametnya kalian cukup tuliskan satu kali saja, yaitu A besar. Kenapa? Karena sama-sama A besar. Jadi kalau sama, kalian cukup tuliskan satu kali saja. Kalau kalian diberikan genotip seperti ini, A kecil, mirip kasusnya seperti yang di atas, cuman yang ini huruf kecil. Jadi ini juga terdiri dari A kecil dan A kecil. Jadi gametnya kalian cukup tuliskan satu kali saja, yaitu A kecil. Sekarang bagaimana kalau kalian diberikan genotip seperti ini? A besar, A kecil. Berarti ini kalau kalian pisahkan menjadi A besar dan juga A kecil. Nah, ini kan beda. Yang satu A besar, yang satu A kecil. Berarti kan beda dong. Nah, berarti gametnya kalian tuliskan semuanya. Berarti gametnya itu adalah A besar dan juga A kecil. Nah, karena penentuan gametnya seperti ini, maka di sini berlaku hukum satu Mendel. Di mana hukum satu Mendel ini berbunyi, pada waktu pembentukan gamet, gen-gen yang sealel akan berpisah secara bebas. Sesuai dengan yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan gamet di persilangan dihibrid. Caranya agak beda dengan di persilangan monohibrid. Misalnya kalian diberikan genotip seperti ini, terus kalian disuruh tentukan gametnya. Caranya ialah dengan menggunakan kali pelangi.
Tapi perhatikan baik-baik ukurannya. Bagian pertama yang kalian kalikan adalah yang ini. Jadi B besar yang paling luar kalian kalikan dengan D besar. Hasilnya itu adalah B besar D besar. Bagian kedua adalah yang ini. Maka hasilnya itu adalah B besar D kecil. Kemudian bagian ketiga yang ini. Maka hasilnya itu adalah B kecil D besar. Dan yang terakhir adalah ini. Maka hasilnya itu adalah B kecil D kecil. Aturannya masih sama kayak di persilangan monohibrid. Kalau dia sama, kalian cukup tuliskan satu kali saja atau kalian cukup ambilkan satu saja. Jangan diambil semuanya, cukup ambil satu. Tapi kalau beda, kalian ambil semuanya, tuliskan semuanya untuk dimasukkan ke dalam gamet. Sekarang kalian perhatikan keempat-empatnya ini. Keempat-empatnya ini tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Berarti semuanya dimasukkan ke dalam gamet. Berarti gametnya untuk B besar, B kecil, D besar, D kecil adalah yang pertama. B besar, D besar, D besar, D kecil, D kecil, D besar, dan juga B kecil, D kecil. Contoh selanjutnya, kalau kalian diberikan genotip seperti ini. Caranya sama, yaitu kali pelangi dulu. Ini hasilnya adalah H besar, T besar. Bagian kedua, hasilnya adalah H besar, T besar. Bagian ketiga, hasilnya adalah H besar, T besar. Bagian keempat, hasilnya adalah H besar, T besar. Sekarang kalian lihat, keempat-empatnya ini sama. Semuanya sama. Berarti gametnya cukup tuliskan satu saja, yaitu H besar, T besar. Seperti itu. Contoh berikutnya, misalnya kalian diberikan genotip T besar, T kecil, B kecil, B kecil. Jadi caranya sama, lakukan kali pelangi. Bagian pertama, hasilnya adalah T besar, B kecil. Bagian kedua, hasilnya adalah T besar, B kecil. Bagian ketiga, hasilnya adalah T kecil, B kecil. Dan bagian keempat, hasilnya adalah T kecil, B kecil. Kalian perhatikan baik-baik. Yang ini itu sama-sama T besar B kecil, dan yang ini juga sama-sama T kecil B kecil. Maka kalau dia sama, cukup tuliskan satu kali saja. Maka gamet dari T besar T kecil B kecil B kecil adalah T besar B kecil dan juga T kecil B kecil. Contoh terakhir, kalian diberikan genotip A kecil, G besar, G kecil. Nah, sama, lakukan kali pelangi dulu. Bagian pertama itu hasilnya A kecil, G besar. Bagian kedua itu hasilnya A kecil, G kecil. Bagian ketiga itu hasilnya A kecil, G besar. Dan yang keempat itu hasilnya A kecil, G kecil. Kalian perhatikan, ada yang sama. Yang ini itu sama, dan yang ini juga sama. Berarti kalau sama, cukup tuliskan satu kali saja. Berarti gametnya adalah A kecil G besar dan juga A kecil G kecil. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum kedua Mendel yang berbunyi pada waktu berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang tidak sealel akan mengelompok secara bebas. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.